Lama saya cerna suara itu, sampai saya dengar suara itu lagi. Kali ini lumayan jauh suaranya. Saya ngerasa suara itu berasal dari jurang di samping saya. Pas setelah suara itu hilang, kabut naik lumayan tebel, berbarengan dengan angin yang mulai menusuk kulit. Gak berapa lama, senter saya mati. Ya, mati total. Saya mengutuk dalam hati. Sial, mau boker aja, masih diisengin. 5 menit lamanya saya jongkok di tengah kegelapan. Setelah 5 menit saya cek baterai, yang sebenarnya baru banget saya ganti. Senter saya nyala lagi. Bangsatnya, pas banget senter saya nyala, ngarahnya ke semak-semak 5 meter di depan saya. Di situ, saya ngelihat bayangan putih tinggi dengan muka hitam berdiri di antara 2 pohon gede. Anehnya, tangan saya nggak bisa mindahin senter dari wujudnya. Lumayan lama saya mati kutu kayak patung, tatap-tatapan sama bayangan itu. Bayangan putih dengan kuncup di kepalanya dan badan yang penuh tanah merah kayak habis kepleset di lumpur. Tapi mukanya tetap gelap nggak kelihatan. Sampai tiba-tiba ada suara orang ngomong, "Hush," yang membuat sinar senter saya ngarah ke arah lain. Dan kosong. Di situ cuma ada rumput tinggi yang goyang-goyang. Saya balikin senter saya ke tempat tadi, dan si bayangan tadi udah nggak ada. Hilang dimakan malam. Sebenarnya suasana di situ dingin parah, tapi anehnya badan saya kerasa panas. Kayak matahari, jaraknya 5 cm di kepala saya. Keringat mulai keluar, dan mulut saya iseng ngata-ngatain. Udah dong bangsat, bokar itu kesenangan manusiawi, tolong jangan ganggu ya nyet. Belum selesai sampai di situ, sepersekian detik kemudian, saya ditimpuk batu kecil. Batunya bulat sempurna, warnanya hitam, dan baunya kayak orang mau jumatan. Saya yakin ini arwah oknum biang tawuran nih, main nimpuk orang sembarangan. Karena keadaan makin absurd gak jelas, saya sudahi ritual saya. Walau pantat saya rasanya ingin berlama-lama lagi, saya putusin buat balik ke tenda sebelum hujan turun lagi. Di perjalanan saya kayak dengar suara orang nyapu pakai sapu lidi. Jelas banget saya dengar. Saya mikir siapa coba yang malam-malam nyapu di gunung. Saya lanjutin jalan lagi. Dari jauh, saya ngelihat siluet orang mirip ibu-ibu udah berumur. Kepalanya miring dan rambutnya panjang banget sampai nyentuh tanah. Entah lagi ngaco atau apa, saya kayak ngelihat si ibu ini nyapu pakai rambut. Bajunya warna abu-abu gitu, kayak model daster. Saya mikir, apa iya ada ibu-ibu yang pakai daster di gunung? Dengan sisa-sisa nyali, saya deketin dasi ibu. Saya takut si ibu ini mau maling ke tenda saya. Saya deketin, dari deket, si ibu ini kayak manusia normal. Dalam hati saya bersyukur, tapi pas ngelihat saya, si ibu langsung melotot tajam gitu. Bibirnya juga pucat banget. Buset, salah apa saya? Baru saya datang, udah dipelototin. Saya tanya, dia lagi ngapain di sini? Terus dia bilang nyari kaleng. What? Kaleng? Buat apaan kaleng? Belum sempat saya tanya lagi ke dia langsung nanya ke saya pakai nada tinggi. Kamu ya? Sumpah saya nggak ngerti saya salah apaan. Perasaan, saya boker di tempat yang aman tadi. Belum sempat juga saya jawab, si ibu ini pergi. Emang dasar gak punya adab. Saya liatin dia jalan kemana. Tiba-tiba dia berhenti, terus noleh ke saya serem gitu, sambil bilang, bilangin ke teman kamu, sampahnya dibawa turun. Gak saya jawab si ibu, lanjut jalan lagi. Samar-samar saya dengar dia ngomong lagi. Gak denger jelas saya, tapi saya kayak denger dia ngomong, dasar manusia. Ada yang aneh dari omongan dia. Manusia? Lah, dia kan juga manusia.
Saya langsung masuk ke tenda dengan tampang goblok. Di tenda saya nggak ketemu sama dua teman saya yang masih bangun tadi. Entah kenapa, di situ saya langsung pengen tidur aja. Saya nggak mau kejadian ngaco lagi kayak di Arjuno. Karena sleeping bag saya dipakai sama teman saya tidur cuma pakai selimut tebal. Gak lama kemudian saya bisa tidur. Saya ngerasa tidur saya udah lama banget. Tiba-tiba saya bangun karena kaki saya kerasa beku. Saya pas itu lupa pakai kaos kaki. Tenda saya gelap banget. Pas saya lihat kaki saya kaget. Di samping kaki saya, masih dalam selimut, ada satu benda lagi yang nojol. Awalnya saya kira kaki. Kalian paham kan? Kaki masuk selimut, pasti nonjol. Saya perjelas bukan. Ini bukan kaki. Ukurannya 2 kali lipat kaki saya. Dan tonjolannya ada 3. Saya kaget seada-adanya. Saya langsung auto cabut keluar tenda. Dan ternyata, si bangsat 2 ini lagi masak di luar tenda. Dia kaget, terus nanya kenapa. Saya nggak jawab, cuma cengar-cengir mesum aja. Di situ, saya putusin nggak tidur bareng mereka. Walaupun di sisi lain saya ngerasa aneh juga. Sebelum saya tidur, di depan tenda saya kosong nggak ada orang. Pas kita lagi asik ngobrol sambil ngopi di luar tenda, saya ngerasa kayak denger suara gamelan Sunda gitu. Adem banget, kayak lagi ada acara nikahan. Di situ entah kenapa, saya nggak ngerasa takut. Saya tetap nikmatin suaranya sampai akhirnya teman saya sadar dan ngomong, "Kalian denger nggak?" Ternyata kita bertiga sama-sama dengar suara itu jelas banget. Itu kalau nggak salah jam 2 atau jam 3 gitu. Karena saya nggak mau mereka pada ngaco, saya ajak mereka buat masuk ke tenda. Kita akhirnya nunggu pagi di dalam tenda. Jam 6 pagi, saya bangunin teman saya yang tadi sakit. Saya ajak dia makan dan siap-siap buat summit. Sebelumnya saya udah pesan ke 2 teman saya buat gak cerita ke teman saya ini, biar dia gak tambah sakit. Selesai makan dan rapi-rapi, jam 7 pagi kita mulai summit. Perjalanan masih lumayan panjang sebelum sampai ke puncak. Namanya gunung, semakin tinggi gunung, jangan harap dapat landai. Nyiksa dengkul banget. Saya harus lewatin beberapa pos bayangan. Di pos 6, teman saya yang gendut drop lagi. Karena nggak mau ambil resiko, teman saya ngajak si gendut ini balik lagi ke tenda. Akhirnya saya lanjut ke puncak berdua doang sama teman saya. Di perjalanan, saya ngerasa ada yang ketinggalan. Setelah dipikir-pikir, saya lupa tas makanannya dibawa teman saya. Ya udah, mau gimana lagi? Udah jauh banget kita pisah. Saya berdua akhirnya lanjut ke puncak, cuma modal kamera aja. Untung di puncak banyak orang. Di situ saya dimanjain, dikasih air, rokok, sama makanan ringan. Saya ngobrol lumayan lama di sana. Obrolan kita sampai ke hal-hal mistis. Saya cerita kalau saya ketemu pocong, ditimpuk, sama ngelihat ibu-ibu. Si AA yang ketemu di puncak bilang, emang biasanya kalau sekitar tenda kita kotor, pasti ditegur sama mereka. Tapi katanya, mereka nggak akan main fisik ke kita. Gak kerasa matahari sudah nyampe di atas kita. Samudra awan udah mulai bergelombang, tanda angin yang lumayan kencang. Kita berdua pamit turun duluan, karena ada temen yang lagi sakit. Saya akhirnya turun ke shelter. Ketika saya sampai di shelter, saya ngelihat sekitar tenda saya emang kotor banget, kayak habis ada konser. Saya inisiatif buat ngajak teman saya bersihin daerah situ, biar gak ada lagi yang digangguin. Kita gak mau rumah kita diganggu hewan, tapi kita nyampar di hutan. Manusia tidak adil. Habis bersihin sampah, saya ngerasa dehidrasi parah. Tenggorokan saya sampai sakit banget karena kering. Saya cari air di tenda dan gak ada. Ternyata dengan sangat sadar,
Sisa air kita udah diubah menjadi 3 cangkir kopi dan 4 piring mie instan. Gak ngerti saya jalan pikiran teman saya. Akhirnya kita turun dengan tenggorokan kering dan rasa haus yang sangat tidak normal. Inilah pentingnya manajemen makanan. Ketika kita tahu kalau stok air tinggal sedikit, sebisa mungkin jangan dipakai dulu. Karena air itu penting di situasi kayak gini. Untungnya di pos 3, saya ketemu sama pendaki yang juga pengen turun bareng kita. Kita akhirnya dikasih setengah botol air, yang itu juga saya udah susah payah banget mintanya, karena emang mereka juga gak punya air banyak. Akhirnya botol itu saya pegang, biar gak habis sebelum sampai base camp. Alhamdulillah perjalanan turun ke base camp tidak ada kendala atau kejadian aneh. Entah karena kita nggak peka atau emang mereka udah paham kita nggak macam-macam di sini. Jam 6 akhirnya kita sampai di base camp dengan selamat. Pesan moralnya, jangan pernah ninggalin sesuatu di gunung. Kita nggak suka kalau rumah kita kotor atau dikotorin sama orang lain. Mereka pun begitu, selalu bawa turun sampah kita. Gak usah so jijik, kalian yang bawa makanan ke atas, kalian juga yang tanggung jawab sama sampahnya.